Saat ini kita mau belajar tentang nilai optimum fungsi objektif dengan uji titik pojok. Uji titik pojok merupakan cara yang sering digunakan dalam menentukan nilai optimum fungsi objektif dari sistem pertidaksamaan linear, yaitu dengan mensubstitusikan koordinat titik-titik pojok daerah penyelesaian ke dalam objektif. Ya, jadi langkah-langkahnya adalah kita menentukan suatu daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan yang diketahui. Setelah untuk daerahnya diketahui, maka kita akan menentukan titik pojoknya dari daerah penyelesaian yang sudah kita tentukan. Setelah itu titik pojok itu kita substitusikan setiap titik pojok yang diperoleh ke dalam fungsi objektif. Nah, berdasarkan hitungan yang C, maka kita akan mendapatkan nilai maksimum maupun minimum. Kita akan melihat contoh berikut. Ya, tentukan nilai maksimum dan minimum fungsi objektif f(x)y 50x plus 40y pada daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan berikut ini. Coba perhatikan ini. Kita punya sistem pertidaksamaan dua ini garis sama batas positif. Oke. Pertama-tama kita akan melihat yang ini. Pertama-tama kita tentukan titiknya dulu. Dengan cara apa? Dengan cara kalau x-nya 0, kita tutupi aja, y-nya berapa? Jadi kalau x-nya 0, ya, kita tutupi aja sudah x-nya 0. 2y sama dengan 10. Oh, berarti 2y sama dengan 10. Berarti y-nya sama dengan 5. Oke? Nah, sekarang satunya, kalau y-nya yang 0, oke, kita tutupi aja y-nya 0. Nah, y-nya 0 gini. Kita dapatkan berapa? X sama dengan 10. Oke, 10. Nah, dari sini nanti kita bisa menggambar. Sekarang yang pertidaksamaan yang kedua. Kalau X-nya 0, tutupi X-nya 0, oh berarti Y sama dengan 15. Y sama dengan 15. Sekarang saya balik. Kalau Y-nya 0, Y 0, ya, perhatikan. Kalau Y-nya saya tutupi berarti Y 0. 3X sama dengan 15. Berarti X-nya dengan berapa? Sama dengan 5. Oke. Nah, dari sini kita bisa membuat satu sketsa atau satu gambar. Oke. Akan saya buatkan suatu gambarnya, ya, begini. 0,5 ini 0, ini Y, ini X, sama seperti itu. Ambil aja ini sama dengan 5 di sini, ya, 5 di sini. Oke. Dan 10,0 berarti kalau ini 5, ini 10-nya di sini. Nah, kita buat garis. Demikian, perhatikan. Ya, di sini kita katakan X plus 2Y lebih kecil, berarti lebih kecil nanti ke bawah daerahnya. Oke, sekarang yang pertidaksamaan kedua. 0,15 itu di sini, kalau ini 10, ini 15-nya di sini. Ya, terus sama 5-nya di sini. Oke, garisnya adalah ini. Nah, ini juga ke bawah. Ini positif. Ya, ini positif. Ini juga positif. Oke, berarti daerah asirannya adalah ini. Ini sebagai himpunan penyelesaian. Oke, jadi yang ini tadi adalah 3X plus Y lebih kecil daripada 15. Ini ke bawah karena lebih kecil. Yang ini, ya, yang ini sama dengan X plus 2Y lebih kecil sama dengan 10. Oke. Titik ini udah tahu, ya. Titik ini udah tahu tadi berapa tadi? Ya, ini tadi 5, oke. Ya. Daerah penyelesaiannya adalah ini. Ya, ini, ya. Maka ini udah tahu, yang ini belum tahu. Bagaimana caranya mencari ini? Dengan dieliminasi, ya. Jadi kita ambil X plus 2Y kita buat sama dengan 10. 3X plus Y sama dengan 15. Oke. Kita mau menghilangkan apa? Oke, kita mau menghilangkan X-nya. Misalnya kita mau menghilangkan X-nya. Maka ini saya kalikan dengan 3. Ya, ini saya kalikan dengan 3. Ini saya kalikan dengan 1. Maka sekarang menjadi 3X plus 6Y sama dengan 30. Oke. Yang ini 3X plus Y sama dengan 15.
Nah, kalau kita kurangkan ini hilang, ya 3x kurangi 3x itu sama dengan 0, berarti 6 kurangi 1 berarti 5, jadi 6y dikurangi y itu 5 sama dengan ini berapa? 30 berarti 15. Kita ketemu sama dengan 3. Nah, jadi di sini nanti y-nya 3. Oke. Nah, kalau y-nya 3, x-nya bagaimana? Masukkan aja di sini. 1 boleh, 2 boleh. Kalau saya masukkan 1 berarti x plus 2 kali 3 sama dengan 10. Ini 6 ya, berarti x sama dengan 10. 6-nya geser menjadi di sini berarti x sama dengan 4. Maka di sini titik berapa? 4,3. Maka kita sudah dapatkan 0,0, 5,0, 0,5 dan 4,3. Nah, bagaimana cara mencari maksimum minimumnya? Oke, ya. Kita punya titik, ya, jadi lebih mudahnya kita buat tabel di sini, ya. Kita punya titik 0,0. Oke. Kita punya titik 0,0, kita punya titik 5,0, 5,0, kita punya titik 0,5, 0,5, kita punya titik 4,3, 4,3. Lah, fungsi objektifnya, perhatikan fungsi objektifnya ini. Fungsi objektifnya itu fx y sama dengan 50x plus 40y. Kita masukkan, ya, kita masukkan. Jadi kalau ini 0,0 jadinya 50 kali 0, 40 kali 0, hasilnya berapa? 0. Oke, mudah. Ya. Sekarang untuk yang kedua, titik kedua, perhatikan titik kedua 5,0 berarti 50 kali 5 plus 40 kali 0 sama dengan ini 0. Berarti kita tinggal ngitung ini berapa? 200 ya 50. Oke. Sekarang untuk yang ketiga 0,5 kita dapatkan 50 kali 0 plus 40 kali 5 sama dengan berapa? Ini 0. Berarti tinggal ngitung 200. Nah, sekarang yang terakhir kita punya 4,3. Oke. Berarti 50 kali 4 plus 40 kali 3 sama dengan ini berapa ini? Ini 200. Ini berapa? 120. Maka sama dengan 320. Lah, di sini tadi dalam pertanyaan itu adalah mencari maksimum dan minimum. Maka di himpunan penyelesaian ini minimumnya adalah titik 0,0 itu minimum. Dan maksimumnya adalah di titik ini maksimum. Ya, ini maksimum. Nah, itu untuk soal yang pertama. Soal berikutnya, tentukan nilai maksimum dan minimum dari fungsi objektif f, x, y, 2x plus 3y dari daerah penyelesaian ini. Perhatikan, ini sudah ada daerahnya dan sudah ada titiknya. Nanti kita tinggal menentukan titik-titiknya. Oke, nah ini mudah ini. Ya, coba kita punya titik, ya kita punya titik. Yang pertama misalkan yang ini, kita ambil yang ini dulu atau yang ini dulu. Ini adalah 0,3, 0,3 ini titik A, ya. Terus yang ini sama dengan 2,0. Oke. Yang ini sama dengan berapa itu? 5,0. Yang ini sama dengan 7,3. 7,3 dan yang ini 3,5. 3,5. Jadi kalau sudah ada grafiknya seperti itu enak karena sudah semua titiknya sudah diketahui. Kita tinggal memasukkan ke dalam fungsi objektifnya XY sama dengan 2X plus 3Y. Oke. Nah, yang pertama, kalau 0,3 maka 2 kali 0 plus 3 kali 3. 2 kali 0 itu 0, 3 kali 3 itu 9, berarti 0 sama 9. Oke. Nah, selanjutnya 2,0 berarti 2 kali 2 plus 3 kali 0.
2 kali 2 itu 4, ini 0 berarti sama dengan 4. Selanjutnya 5,0 berarti 2 kali 5 plus 3 kali 0 sama dengan berapa? 10. Oke. Nah, ini 7,3 berarti 2 kali 7 plus 3 kali 3 sama dengan berapa? 14 ditambah 9 sama dengan 23. Terakhir 3,5 berarti 2 kali 3 plus 3 kali 5 sama dengan, ini berapa ini? 6 plus 15 sama dengan 21. Di sini langsung kita ketahui ini adalah minimum. Nah, minimum itu 2,0. 2,0 itu ini. Ya, ini adalah titik minimum ini. Adalah ini minimum. Nah, maksimumnya itu di titik ini. 7,3 itu ini, ya. Ini adalah maksimum. Ya, sangat mudah ya kalau sudah ada gambarnya seperti ini. Soal yang ketiga, tentukan nilai minimum fungsi objektif f x y 100x plus 80y dari daerah penyelesaian yang memenuhi grafik di samping. Coba perhatikan grafiknya ini. Kita sudah punya grafik, tetapi di sini kita belum punya pertidaksamaannya. Ya, kita belum punya pertidaksamaannya. Nah, tugas kita yang pertama adalah menentukan pertidaksamaannya. Ya, pada video sebelumnya kita sudah belajar untuk mencari pertidaksamaan. Perhatikan, yang misalkan ini yang A atau yang 1. Ya, 9 sama 3, ya, 9 sama 3. Ya, 9 berarti 9x plus 3y, 9 kali 3 sama dengan 27. Oke, kita buat sama dengan dulu. Ya, kita buat sama dengan. Sekarang dilihat, dia daerahnya di sini, jadi ini sebagai daerah himpunan penyelesaian, maka yang ini yang banyak, berarti ya, oke. Nah, apakah ini bisa disederhanakan? Bisa, semua bagi 3. Ya, semua bagi 3. Kita dapatkan berapa? Bagi 3. 3x plus y lebih besar sama dengan 9. Oke. Nah, selanjutnya adalah yang kedua, garis yang kedua. Oke. Nah, ini 4, ini 8. Berarti 4-nya itu 4x walaupun letaknya di y ya. Jadi dibalik. Kalau letaknya di y itu berarti kita masukkan di x-nya ya. Kalau ini x kita masukkan di y-nya berarti 4x plus 8y. Nah, ini juga naik berarti lebih besar sama dengan 32. Oke, kita bagi dengan 4 semua, maka menjadi x plus 2y lebih besar sama dengan berapa? Sama dengan 8. Oke, 8. Kita sudah punya dua persamaan, dua pertidaksamaan. Yang pertama 3x plus y lebih besar sama dengan 9, x plus 2y lebih besar sama dengan 8. Ingat, ini semua kuadran 1 atau positif, maka kita bisa menambahkan x-nya lebih besar dari 0 dan y-nya juga lebih besar daripada 0. Ya. Sekarang tugas kita adalah menentukan titik potong ini. Ya, kalau ini kita perkecil, kita mencari minimumnya, maka kita daerahnya kan hanya ini, ya, ini daerah titik pojok daerah, bukan ini sudah tidak masuk himpunan penyelesaiannya, maka kita 0,9, 8,0 dan titik ini. Nah, untuk mencari titik ini kita eliminasi atau substitusi di persamaan 1, 2 ini, ya. Oke, kita pindah sini. 3x plus y kita buat sama dengan 9, x plus 2y kita buat sama dengan 8. Oke. Nah, kalau kita ingin menghilangkan x-nya berarti ini kali 1, ini kali 3. Ya, sekarang menjadi, atau di sini langsung 3x plus y sama dengan 9, 3x plus 6y
sama dengan 24. Oke, saya kurangi. Ya, saya kurangi, ini menjadi berapa? Ini habis, ini menjadi min 5Y. Oke. Ya, ini sama dengan min 15. Maka kita dapatkan Y-nya berapa? 3. Nah, Y3 kita masukkan di persamaan kedua boleh. Ya, masukkan di sini berarti X plus 2 kali 3 sama dengan 8. Ini 6. Berarti X sama dengan 8 min 6. X sama dengan 2. Nah, di sini kita ketemu 2,3. Oke. Nah, sekarang kita buat tabel dengan titik-titik pojok himpunan penyelesaian. Ya, jadi titiknya kita punya titik berapa titik ini? 2,0, 2,0. Titik itu 2,3. Ini 8 ya, sorry. Ini 8. Ya, ini 8, 8,0. Ini 2,3 dan ini berapa? 9. 0,9. Oke. Nah, fungsi objektifnya XY-nya itu sama dengan 100X plus 80Y. Oke, kita masukkan. X-nya berapa? 8,0 berarti 100 kali 8 plus 80 kali 0. Ini 0 berarti sama dengan berapa? Sama dengan 800. Nah, yang ini sekarang 2,3 berarti 100 kali 2, 80 kali 3. 1 kali 2 berapa? 200. Ditambah ini berapa? 240 sama dengan 440. Nah, sekarang yang ini 0,9 berarti 100 kali 0 plus 80 kali 9 sama dengan berapa? Ini 0 berarti sama dengan 720. Oke, kalau kita perhatikan yang paling rendah adalah ini 440 pada titik 2,3. Jadi ini adalah nilai minimum di titik 2,3. Oke, demikian cara mencari nilai minimum dan maksimum pada fungsi objektif. Semoga video ini bermanfaat dan nantikan video-video berikutnya. Terima kasih.